Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'inu ala umuri wajib wa salatu wa salam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wa hidayah al-akhir wa mudah-mudahan bilisan yang tawaffahu yang teman-teman kepala sekolah SD dan pemerintah terhormat Bapak Tuhan BNPB, yang terhormat perwakilan dari Komite Sekolah SD dan Sekolah, serta yang saya hormati rekan-rekan dalam guru SD dan Sekolah, serta tidak lupa kepada anak-anakku yang Bapak cintai, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa hadir dalam kegiatan rapat koordinasi atau rapat koordinasi terkait mengenai aset SDN Nasional yang bertajuk dalam tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Berkaitan dengan sumber daya yang akan dikupas langsung oleh kepala sekolah yang ke-65, apa saja sih terkait hal-hal tersebut untuk kita bisa dengarkan. Salawat bersalam berilah kita mengucapkan kepada Nabi Bina wa Sarbina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat satu, Bapak Ibu, kita langsung saja membuka materi yang akan langsung disampaikan oleh kepala sekolah yang kelima. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dulu saya sedang yang saya hormati. Kebetulan hari ini Bapak Komite SDN Nasional 5 berhalangan hadir dikarenakan beliau sedang tidak sehat, dan tidak lupa pula kepada anak-anak murid-murid SDN Nasional 5 yang Bapak banggakan, yang Bapak sayangi, berkaitan dengan tugas yang harus Bapak kerjakan hari ini sebagai pendidikan di dalam atau pelatihan di dalam guru pembelajaran. Saat ini saya sudah masuk ke dalam modul 3.2. Di dalam modul 3.2 ini hampir semuanya membahas mengenai masalah aset yang harus kita kelola, yang terutama kita bertugas di SDN Nasional 5, berarti aset yang menjadi sumber kekuatan sekolah yang harus kita kembangkan sama-sama. Jika berbicara masalah aset, kita sering aset itu pasti barang, aset itu pasti barang, seperti itu. Apalagi kalau berkaitan dengan masalah pembelanjaan bos yang selama ini sering kita jumpai tiap tahunnya. Nah, setelah saya mempelajari di modul 3.2 ini, ternyata aset itu bukan hanya sebatas barang yang ada di sekolah. Aset yang ada di sekolah itu pada intinya ada 7 jenis aset. Dan siapa yang bertugas untuk mengembangkan aset yang ada di sekolah? Bukan hanya sebatas saya sebagai pimpinan di SDN Sindang Songo 5, tapi saya juga memerlukan sebuah kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk melakukan bagaimana sih caranya untuk meningkatkan pendidikan yang khususnya ada di SDN Sindang Songo 5.
Pada kegiatan ini Bapak mengundang anak-anak murid Bapak sekalian supaya kita sama-sama bagaimana sih caranya untuk mengembangkan supaya semua warga masyarakat terutama yang ada di desa Sinangsono ini mempercayai terhadap pendidikan yang ada di SDN Sinangsono 5. Jadi sekali lagi, aset yang menjadi sumber kekuatan di SDN Sinangsono 5 untuk mengembangkannya, untuk mengelolanya secara maksimal, semuanya perlu melakukan kerjasama, sebuah kerjasama tim. Nah, nanti saya akan menjelaskan satu persatu berkaitan dengan ketujuh aset yang ada di komunitas. Ya, komunitas di sini artinya SDN Sinangsono 5. Apa saja sih asetnya yang harus kita kembangkan sama-sama untuk memajukan pendidikan di SDN Sinangsono 5. Jadi untuk mempersingkat waktu, tolong ini ya. Jadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sekali lagi, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ini yang namanya pemimpin jangan berapa pemimpin sekolah, nggak seperti itu juga. Saya sebagai pemimpin sekolah, saya sebagai kepala sekolah, salah satu yang bertugas untuk mengelola sumber daya yang ada di SDN Sinangsono 5. Tetapi Bapak Ibu guru sekalian, ini bertugas juga untuk sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Nah, baik, lanjut Bapak. Kita akan mengidentifikasi aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh SDN Sinangsono 5. Ayo kita sama-sama kembangkan aset-aset atau kekuatan yang ada di SDN Sinangsono 5. Lanjut Pak. Yang pertama dituju aset dalam sebuah komunitas. Komunitas di sini karena kita bekerja di induk sekolah SDN Sinangsono 5, ini yang harus kita kelola, ini yang harus kita kembangkan bersama-sama. Ada 7 aset. Yang pertama yaitu modal manusia. Maka saya bilang tadi, kenapa kita sering berhadapan yang namanya aset itu, karena sering berhadapan dengan bos. Makanya kalau berbicara masalah aset, masalah belanja modal. Ini modal, aset itu modal ya. Bagi anak-anak Bapak sekalian, aset itu merupakan modal. Modal yang pertama modal manusia. Modal manusia itu banyak. Jika berbicara masalah di SDN Sinangsono 5, saya sebagai kepala sekolah, ini merupakan salah satu modal manusia. Makanya saya selalu ingin bagaimana caranya selalu berpikir di dalam diri saya sendiri, bagaimana cara untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat supaya tetap percaya dengan pendidikan di SDN Sinangsono 5 ini. Saya lagi berpikir terus-menerus strategi apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pendidikan di SDN Sinangsono 5. Aset yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru. Dan alhamdulillah untuk guru di SDN Sinangsono 5 90%-nya sudah sarjana. Ini menjadi salah satu aset yang sangat berharga. Ya, salah satu aset yang sangat berharga. 90% guru di SDN Sinangsono 5 sudah sarjana. Kemudian aset yang kedua, aset yang selanjutnya murid. Murid merupakan aset manusia juga. Aset di dalam manusia ini yang harus kita sama-sama kembangkan. Salah satunya yang kebetulan hari tidak bisa hadir itu Bapak Komite. Bapak Komite merupakan satu aset yang harus bisa menyampaikan kepada masyarakat di sekitar mengenai
apa sih rencana-rencana yang udah kita susun bersama-sama dalam visi dan misi SDN Sindang 05 ini. Apa komite salah satunya, termasuk juga Bapak RW sebagai penjaga sekolah. Ini merupakan modal manusia untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekolah, untuk menjaga ketertiban dan keamanan di sekolah. Merupakan salah satu modal aset manusia. Itu untuk untuk modal manusia. Yang selanjutnya adalah aset yang kedua, yaitu modal sosial. Kalau berbicara masalah modal sosial, ini berkaitan dengan Bapak Ibu guru sekalian. Aset sosial berkaitan dengan modal sosial ini berkaitan dengan informasi yang selalu kita peroleh. Banyak sekali modal sosial yang ada di Kecamatan Sindang Jaya. Misalkan bagi saya sendiri, saya mempunyai grup K3S. Ini merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi Bapak Ibu sekalian, bagi rekan-rekan guru. Ada yang namanya KKG, kelompok kerja guru. Itu merupakan salah satu modal sosial untuk Bapak atau Ibu guru bidang studi. Ada kelompok kerja guru PAI, kelompok kerja guru kerja, dan bahkan untuk semakin berkembangnya teknologi saat ini, modal sosial semakin bertambah. Seperti halnya contoh di bagian operator Dapodi, ada yang namanya KKG, ada yang namanya KKO, kelompok kerja operator. Ini yang bertugas untuk mengolah data-data. Bahkan di keuangan juga ada yang namanya KKB, kelompok kerja bendahara. Itu merupakan salah satu modal sosial yang ada di Kecamatan Sindang Jaya dan Sindang 05. Untuk mengembangkannya bisa kita laksanakan dari sekarang juga. Itu untuk yang kedua, modal sosial. Yang ketiga yaitu modal politik. Jika kita berbicara masalah politik, sering berbicara politik. Salah satu contoh dari modal politik yang ada di SDN Sindang 05 dan luasnya di Kecamatan Sindang Jaya, salah satunya adalah pihak puskesmas. Dan alhamdulillah setiap tahunnya secara rutin modal politik puskesmas itu selalu sering, hampir 2 bulan atau 3 bulan puskesmas sering datang. Yang terakhir memberikan contohnya obat cacing. Itu merupakan salah satu modal politik puskesmas. Yang selanjutnya misalkan di Kecamatan Sindang Jaya ada yang namanya polsek, ada yang namanya koramil. Itu merupakan salah satu modal politik yang bisa kita kembangkan di SDN Sindang 05. Dengan kita mengundang dalam kegiatan kita di SDN Sindang 05 mempunyai Babinsa. Babinsa ini bisa kita menjadikan modal utama sebagai narasumber untuk memberikan pendidikan kepada murid-murid SDN 05. Bagaimana sih bahaya-bahayanya, terutama apalagi zaman sekarang, pergaulan, bahaya-bahaya narkoba, apa-apa. Itu bisa dijadikan narasumber sebagai modal politik. Nah, yang selanjutnya yaitu modal agama dan budaya. Alhamdulillah kemarin juga ketika kita sedang melaksanakan FLS 2M, walaupun kita tetap berjuang, walaupun di sini intinya ya
kita kemarin baru nyampe ke peringkat ke-6 ya, peringkat ke-6 kemarin, bukan ya, peringkat ke-6. Dan itu menjadikan sebuah modal yang harus kita kembangkan sama-sama di bagian tahfiz ya, bagian tahfiz. Itu yang harus kita kembangkan sama-sama. Modal agama, apalagi yang saya tahu SDN Nasional ini berdekatan dengan pokoknya pesantrennya. Ini merupakan salah satu modal agama yang sangat besar. Ditambah lagi Bapak Haji Komite, beliau merupakan salah satu tokoh agama yang berada di Desa Sinangsono yang dekat dengan sekolah. Ini merupakan salah satu modal utama bagaimana caranya memberikan bimbingan kepada murid-murid supaya akhlakul karimah dari murid-murid Sinangsono 5 ini tidak ada yang menyimpang. Karena jujur aja kepada anak-anak Bapak sekalian, kalian tidak bisa menjaga pergaulan dengan baik zaman sekarang. Jangan berpikir hanya masih SD. Dan intip dari sekarang, kalau kalian nanti sudah nanti lanjut ke SMP, jaga pergaulan. Yang merasa bisa diajak berteman, bergaul dengan baik. Tapi kalau misalkan tidak bisa bergaul dengan baik, dia mengajak jaga benar, jangan menjadikan pemakai yang seperti itu ya. Intip dari sekarang buat semua. Mau itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ya. Dan selanjutnya yaitu modal fisik. Berkaitan dengan masalah modal fisik berkaitan dengan sarana-prasarana yang ada di SDN Sinangsono 5. Ya walaupun pada intinya ya berkaitan dengan sarana-prasarana dilihat dari bangunan sekolah, di ukuran kelas-kelas yang ada di SDN Sinangsono 5 ya masih belum disebut ukuran yang selayaknya seharusnya gitu ya. Tapi kemarin juga saya selalu koordinasi dengan pihak pengawas bagaimana pengajuan pembangunan ke dinas untuk SDN Sinangsono 5. Saya selalu koordinasi dengan pengawas karena ya seperti halnya kita mempunyai perpustakaan itu sudah hampir beberapa tahun diusulkan perpustakaan tapi sampai saat ini belum ada bukunya. Padahal perpustakaan merupakan salah satu modal yang sangat besar anak-anak belajar. Selanjutnya kan kelas kita sudah mempunyai 6 kelas dan ini juga definitif kemarin kita sudah mengadakan perbaikan lampu-lampu jadi nanti untuk selanjutnya tiap malam itu yang biasanya kita gelap-gelapan kan, sekarang bisa kita lampu dinyalakan sekolah nggak ada lagi gelap. Dan kebetulan untuk yang 2 lagi kan masih kondisinya belum nyala karena penundukan lampunya harus beli dulu, nanti insya Allah saya akan membelinya. Dan lampu sudah siap semuanya dan kemudian seperti halnya sebagai penggarap karkas lampu diminta 8, saya beli 8 karena program kerja saya ingin sesuai dengan nilainya. Modal fisik yang keenam yaitu modal lingkungan atau alam. Sebenarnya untuk masalah modal lingkungan, alhamdulillah untuk SDN Sinangsono 5 jauh dari kata kebisingan, walaupun intinya sekolah kita samping jalan raya. Ya, kita di samping jalan, dari jalan kita nggak perlu berjalan sebanyak hanya tinggal beberapa langkah langsung masuk ke lingkungan sekolah. Itu merupakan salah satu modal utama. Kita berada di pinggir jalan. Karena kalau misalkan sekolahnya ada di dalam, kan murid-murid juga berpikir kamu jauh dari jalan. Tapi ini Sinangsono 5 ini menjadi salah satu modal utama berada di pinggir jalan.
Dan dari lingkungan juga, bahkan sebenarnya saya mengizinkan kepada bapak ibu sekalian. Misalkan contoh di Kecamatan Sinanjaya itu kita mempunyai ada wisata Taman Jati ya. Saya mengizinkan jika bapak ibu sekalian ingin mengajaknya anak-anak buat belajar, tapi buat belajar bukan buat makan-makan. Bapak ibu sekalian buat belajar, oh ini nyambung nih materinya dengan wisata hutan jati, apakah itu mengenai perkembangbiakan tumbuhan apapun, silakan lakukan kerjasama dengan tiap anggota di kelasnya, dengan murid-murid semuanya. Ayo misalkan untuk besok kita akan belajar mengenai materi A dan tempatnya akan ditunjuk, kita main ke taman wisata hutan jati, enggak masalah. Silakan saya izinkan, asalkan itu berkaitan dengan pembelajaran murid-murid semuanya, bukan untuk acara makan-makan bisa. Mungkin jika nanti kan pas misalkan perlu transport, ya silakan koordinasikan dengan murid-murid di kelasnya. Saya izinkan. Itu untuk masalah modal lingkungan atau alam ya. Yang selanjutnya modal finansial, ini yang paling utama, modal finansial. Karena kalau berbicara masalah finansial, berarti mau tidak mau kita akan berbicara masalah uang. Nah, yang sering yang didapatkan dari sekolah berhubungan dengan masalah finansial, mau tidak mau dari yang namanya BOS, bantuan operasional sekolah. Yang biasanya kita dapatkan ada BOS reguler atau BOS pusat, yang pada tahun ini alhamdulillah tahap 1 sudah turun dan pembelanjaan juga sesuai dengan yang ada di atas. Dan biasanya juga, tapi kita udah hampir 2 tahun ya, 2 tahun kita tidak ada yang namanya BOS kabupaten. Padahal SDN Sinan 05 benar-benar mengharapkan BOS kabupaten itu turun keluar, karena kita tahu sendiri peraturan dari pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya dari Bapak Bupati, untuk mengurus, untuk perbaikan WC laki-laki ataupun WC perempuan semuanya harus bersumber dari BOS kabupaten. Jadi anak-anak sekalian, jangan kalian kok WC sekolah ini pintunya udah bolong-bolong seperti, kenapa tidak dilakukan perbaikan? Karena ketika Bapak dengan Pak Mahfudin ataupun dengan Pak Ubed mengajukan di aplikasi Arkas untuk mengajukan perbaikan pintu WC, itu ditolak karena pemerintah Kabupaten Tangerang seperti yang baru bilang tadi, untuk mengganti pintu, memperbaiki ruang sanitasi, itu semuanya harus bersumber dari BOS kabupaten. Makanya Bapak menunggu tahun ini BOS kabupaten bisa turun, karena akan Bapak khususkan anggaran BOS kabupaten itu untuk menggarap, untuk memperbaiki ruang sanitasi. Jadi jika nanti anggarannya turun, gak ada lagi WC yang pintunya masih bolong-bolong seperti sekarang. Ya, jadi mohon semuanya mengerti, jelaskan kepada orang tua kalian di rumah. Jika orang tua kalian misalkan mampir bermain ke sekolah, kok di sekolah WC-nya bolong-bolong pintunya, semuanya karena alasannya kenapa tadi yang berbeda tadi. Ketika Bapak mengusulkan untuk perbaikan pintu, selalu ditolak kalau bersumber dari BOS pusat, karena Bapak Bupati inginnya untuk perbaikan ruang WC tersebut semuanya harus bersumber dari BOS kabupaten. Dan sampai saat ini belum ada kejelasan BOS kabupaten itu akan turun atau tidak. Bahkan kemarin terakhir ketika Bapak bertemu dengan Bapak pengawas, sekalian nyindir, ngobrolin masalah tahun ini BOS kabupaten tidak. Nah kebetulan Bapak bilang SDN 05 memang benar-benar memerlukan BOS kabupaten untuk perbaikan ruang sanitasi. Dan jawaban dari Bapak pengawas bilangnya tunggu aja. Ya, jangan kayak seperti yang kita tahu.
menunggu itu membosankan, yang namanya menunggu. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian itu mengenai pembelajaran yang sudah saya dapatkan di modul 32 Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tangerang mengenai 7 aset dalam sebuah komunitas. Sekali lagi, ke-7 aset tersebut kita miliki semuanya. Untuk mengembangkan SDN Sindang 05 bukan cukup saya, tapi kita hanya bareng-bareng. Untuk mengembangkan ke-7 aset ini, saya perlu kerjasama dari Bapak Ibu guru sekalian, kemudian dari Bapak penjaga, dan dari murid-murid sekalian. Ya, semuanya harus yuk mulai kita tingkatkan pembelajaran di SDN Sindang 05. Itu aja mungkin pemaparan untuk materi kali ini, dan saya memberikan waktu pada Bapak Ibu sekalian ataupun kepada murid-murid sekalian jika ada pertanyaan mengenai pembelajaran atau materi yang sudah Bapak pelajari di guru penggerak ini. Kesempatan waktu Bapak silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, dari murid-murid silakan, ada yang mau bertanya? Bersama rumah, atau pengen nanya apa? Pengennya kapan pulang gitu? Ada pertanyaan Bapak sekalian? Sudah cukup, tidak ada pertanyaan? Semuanya sudah mengerti ya? Kita semangat, sekali lagi kita semangat bersama-sama. Semua modal manusia yang ada di SDN Sindang 05, kita harus bersama-sama bertekad dari sekarang untuk memajukan SDN Sindang 05 di mata masyarakat dan khususnya dunia pendidikan di Indonesia. Jika tidak ada pertanyaan untuk kegiatan rapat koordinasi kali ini saya tutup. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Karena jujur aja segala kekurangan ucapan kata salahnya dari saya, dan untuk kebenaran kesempurnaan itu hanya milik Allah. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga pemaparan yang telah disampaikan oleh SDN Sindang 05 berkaitan dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini tidak dipaparkan mengenai beberapa macam aset, dan aset itu ternyata menurut definisi bukan hanya aset itu barang, tetapi ada identifikasi tentang macam-macam aset itu. Harapan kami sebenarnya ada kita bisa terjawab. Kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan, kalau tidak cukup kita akan cukup. Kira cukup ya? Oke. Yang saya setelah ketemu acara, mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.